Baik, terima kasih. Selanjutnya, mengawali acara siang hari ini, mari kita dengarkan sambutan sekaligus arahan, dan kami mohon berkenan membuka acara yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada Pak Miftahuddin selaku Kabid Pembinaan GTK. Kemudian yang saya hormati eh, para narasumber, kemudian moderator dan Bapak Ibu para peserta webinar pada siang hari ini. Yang pertama, puji syukur, Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama ya dalam komunitas belajar Tugu Muda. Saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, mohon maaf pada siang hari ini, yang tentunya akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan perlu kami sampaikan bahwa komunitas belajar ini merupakan satu strategi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di Kota Semarang, baik untuk guru, untuk tenaga kependidikan, maupun kita bisa berbagi praktek-praktek baik yang bisa diterapkan untuk anak-anak kita. Kami yakin Bapak Ibu sekalian mempunyai keseriusan untuk terus mengoptimalkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Dan pada siang hari ini panjenengan sudah terbukti join gabung bersama untuk mengikuti pembelajaran, sehingga saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu, dan kami berharap agar Bapak Ibu ke depan semakin meningkat kompetensinya dan sehingga berdampak positif bagi kualitas pembelajaran para peserta didik yang ada di Kota Semarang. Saya sekali lagi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, khususnya Pak Miftah, ya, Founders dari komunitas belajar Tugu Muda, yang terus mengupayakan dan terus eksis ya melaksanakan kegiatan Kombel ini, mewadahi kemampuan Bapak Ibu tenaga kependidikan yang ada di Kota Semarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara komunitas belajar Tugu Muda pada siang hari ini resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, matur nuwun. Selamat berkegiatan. Mohon maaf tidak bisa bergabung sampai selesai karena ada kegiatan di Mijen, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu akan serius dan mudah-mudahan kegiatan kita diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu foto bersama. Para peserta dimohon untuk menyalakan kamera.
Cukup? Sudah, Mas? Baik, kita lanjutkan kegiatan yang berikutnya, yaitu Bapak Ibu yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari seorang narasumber yang luar biasa, yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan pengembangan kreativitas melalui buku cerita digital. Beliau adalah Ibu Ida Mawati Atmaja SPD, seorang pendidikan yang saat ini bertugas di kelompok Nasima Semara. Prestasi beliau tidak diragukan lagi. Beliau meraih finalis Guru TK Inspiratif HGN 2021, terbaik 1 GTK Inovatif Pendidik PAUD KBTPA SPS Provinsi Jawa Tengah 2023. Kemudian yang terbaru adalah terbaik 1 GTK Inovatif Pendidik PAUD KBTPA SPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Dengan latar belakang pendidikan S1, pendidikan bahasa Inggris dari IKIP PGRI Semarang, serta pengalaman dan dedikasi yang luar biasa, tentu kita akan mendapatkan banyak wawasan berharga dari beliau. Baik, tanpa menunda-nunda lagi, marilah kita sambut Ibu Ida Mawati Atmaja SPD. Waktu dan layar kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Prima. Baik, sebelum saya memulainya, izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang-siang sepertinya ini waktu yang asik untuk beristirahat ya Bapak Ibu. Sebelum saya untuk menyampaikan paparan yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk membacakan sedikit pantun. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan cakep, gitu ya. Beli durian dari Medan, Cakep, manis rasanya tak terkira. cakep. Selamat siang turut sama. Semoga hari penuh ceria. Selamat siang Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk belajar di Kompil Tugu Muda hari ini? Suaranya sambil istirahat boleh dibuka kameranya, mungkin boleh saya halo, halo Bapak Ibu, masih semangat? Perkenalkan saya untuk menyampaikan apa yang telah saya sampaikan untuk tahun lalu 2004. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan ke Provinsi Jawa Tengah, maju ke tingkat nasional untuk menyampaikan eh, inovasi ini. Mungkin saat ini sudah banyak disampaikan, namun tetapi akan saya sampaikan kembali materi yang saya sampaikan di Jambore GTK tahun 2024. Baik, izinkan saya untuk share screen. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Baik. Untuk tema yang saya angkat pada tahun 2024 lalu adalah pemanfaatan AI. Pemanfaatan AI yang saya pilot, dan kegiatan ini saya beri judul pemanfaatan KOKA pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Untuk AI yang saya pilih adalah Copilot. Nah, mungkin untuk tahun pelajaran ini sudah tidak ada eh, penguatan profil Pancasila. Mungkin ilmu yang akan saya bagikan ini mungkin Bapak Ibu bisa aplikasikan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, akan saya bagaimana cara saya membuat buku digital ataupun
buku cetak yang saya buat melalui aplikasi atau AI Copilot, lalu akan diedit melalui aplikasi Canva. Nah, situasi yang saya hadapi pada waktu itu adalah keterbatasan koleksi buku. Di sekolah saya, untuk mencari buku yang relevan dengan tema atau proyek yang akan kami ajarkan di sekolah, ada beberapa, namun yang sesuai dan memang cocok untuk anak usia dini khususnya itu agak terbatas. Jadi di sekolah kami ada pembelajaran untuk ibu guru, bapak ibu guru, dan kita mengembangkan Copilot, AI Copilot untuk pembuatan buku, baik itu dicetak ataupun eh, melalui e-book seperti itu. Nah, namun ada beberapa tantangan untuk membuat buku dari Canva adalah menghasilkan ide cerita yang original. Jadi, eh, untuk ceritanya kita harus bisa membuat cerita, mungkin bisa cerita tentang hewan atau mungkin khususnya anak usia dini. Nah, dan khususnya untuk anak usia dini, lalu membuat ilustrasi yang sangat menarik untuk anak-anak. Mungkin tantangan yang kita hadapi bisa berbagai macam ya Bapak Ibu, mungkin sesuai jenjang kita mengajar. Nah, mungkin Bapak Ibu seperti saya menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan kita mencetuskan ide dari apa, lalu kita bisa menciptakan apa, seperti itu. Nah, setelah itu eh, kami menggunakan Copilot dan Canva. Kenapa menggunakan AI Copilot? Karena eh, untuk waktu itu sekolah kami bekerja sama dengan Microsoft. Jadi untuk beberapa aplikasi yang ada di Microsoft kita sudah mendapatkan secara free. Jadi kita menggunakan Copilot. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk Copilot menggunakan membuat akun lalu masuk ke dalamnya menggunakan akun yang sudah Bapak Ibu buat, lalu setelah itu bisa memasukkan prompt atau kata perintah sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Karena di sini yang saya buat adalah buku cerita, maka saya menggunakan Copilot ini untuk menghasilkan gambar. Nah, nih, ini adalah contohnya. Copilot bisa diakses melalui handphone ataupun komputer, laptop ataupun tablet Bapak Ibu. Setelah itu login ini dan kita bisa memasukkan prompt atau kalimat perintah. Kalimat perintah misalkan kalau seperti yang di layar ini, karena saya ingin membuat cerita tentang cara bertanam tomat, maka akan saya berikan perintah diketikkan, buatkan saya gambar eh, tanaman tomat di kebun atau mungkin di halaman rumah. Nah, kan berbagai macam gambar. Bapak Ibu bisa memilih gambar yang sesuai atau relevan dengan jalur atau alur cerita yang Bapak Ibu kehendaki seperti itu. Setelah gambarnya muncul, eh, akan saya download. Nah, gambar yang dihasilkan sesuai dengan kalimat perintah Bapak Ibu. Semakin detail, gambar yang dihasilkan semakin bagus. Misalkan, misalkan membutuhkan gambar anak perempuan, buatkan saya gambar anak perempuan yang berada di kebun sedang berkebun menanam tomat. Nah, maka akan keluar gambar seperti ini. Setelah itu, gambar-gambar yang dihasilkan akan saya unduh. Setelah diunduh, Bapak Ibu eh, bisa mengedit gambar yang diunduh tersebut di Canva. Di Canva, Bapak Ibu bisa mengedit gambar yang sudah dihasilkan sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu. Kalau untuk Canva, kira-kira Bapak Ibu apakah sudah bisa menguasai? Mungkin sudah ya Bapak Ibu, karena untuk Canva ini adalah editor gambar atau mungkin untuk desain yang sangat mudah. Apalagi seperti Bapak Ibu guru mungkin akan mendapatkan akun gratis dari pemerintah yang apa namanya
bisa mengakses Canva untuk gambar-gambar yang pro. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar.id dan Bapak Ibu menyampaikan ke Canva, maka Canva akan menyampaikan kembali bahwa Bapak Ibu bisa mengakses Canva Pro secara gratis. Seperti itu. Nah, setelah itu di dalam Canva Bapak Ibu bisa mengedit gambarnya disusun sesuai alur ceritanya. Bapak Ibu sudah tentu mengunduh buku tersebut dalam bentuk PDF. Nah, setelah bentuk PDF di Canva, nah, nah di Canva juga ada beberapa eh, ada beberapa aplikasi e-book yang bisa untuk kita akses secara gratis. Ini contohnya ada beberapa buku yang saya upload di Canva dan bisa diakses secara umum. Seperti itu. Nah, untuk bukunya apakah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini ada beberapa buku eh, di aplikasi Canva yang bisa untuk disebarkan. Jadi setelah buku yang Bapak Ibu edit di-download dalam bentuk PDF lalu di-upload ke dalam e-book yang tersedia di Canva. Setelah itu bukunya yang versi e-book bisa dibagikan. Nah, namun ketika Bapak Ibu ingin mencetak buku yang dari Canva tersebut bisa eh, melalui percetakan dan dicetak dalam bentuk buku seperti itu. Ini adalah beberapa buku dari saya dan rekan saya karena eh, kami belajar bersama. Setelah itu kita menularkan atau eh, ke teman-teman sekitar yang ada di Semarang Barat khususnya. Ini adalah yang komodo dari sekolah yang berada di dekat sekolah kami seperti itu. Nah, buku-buku ini bisa diakses dari internet. Jadi, misalkan Bapak Ibu menghendaki membuat buku modul atau handout untuk anak-anak peserta didik, Bapak Ibu bisa membagikannya untuk anak-anak bisa diakses melalui online dari rumah, seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan yang kami lakukan di sekolah yang berhubungan dengan buku. Setelah anak-anak, jadi buku yang kami produksi dipergunakan untuk pijakan awal sebelum berkegiatan. Jadi di sekolah kami terbiasa menggunakan buku, baik dicetak ataupun e-book. Setelah itu anak-anak mendengarkan cerita, berdiskusi. Setelah berdiskusi, anak-anak akan menyampaikan pendapatnya dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Seperti misalkan ketika hendak menanam, anak-anak akan berpendapat ketika tanaman apa saja kira-kira yang perlu dibawa, seperti itu. Setelah anak-anak minggu pertama menanam, selanjutnya minggu selanjutnya adalah memasak sayur. Dan sayur yang tentu sayur yang dibawa anak-anak ini bukan yang ditanam karena tanaman yang ditanam belum tumbuh. Jadi anak-anak membawa sayur dari rumah. Setelah itu anak-anak memetik dan memasaknya bersama bu guru di sekolah, setelah itu makan bersama. Ini adalah untuk refleksi kegiatan buku, pembuatan buku di sekolah kami. Mungkin kami perlu memperbanyak kembali, setelah itu juga menularkan pembuatan buku ini ke sekolah-sekolah yang dekat dengan kami. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti pembelajaran rekan sejawat. Kita belajar di gugus untuk pendidik PAUD dan ini yang di KB Purmosari adalah di sekolah yang dekat dengan kami. Seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk paparan dari saya. Eh, Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ya. Nah, itu sangat mudah ya Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk sekarang, untuk pembuatan
buku melalui AI. Mungkin sekarang itu lebih banyak AI yang sudah bermunculan. Kalau untuk waktu yang 2024 itu memang kami menggunakan AI yang ada di sekolah kami seperti itu. Eh, Namun karena sekarang sudah banyak AI mungkin bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Oke, itu Bu Prima. Baik, terima kasih Bu Ida atas paparannya yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan AI Copilot dan Canva menjadi sebuah buku cerita, baik bentuk digital maupun cetak. Sangat menarik. Bagi saya pribadi, membuat cerita mungkin kita sudah semakin terbiasa. Namun problemnya memberikan deskripsi yang tepat, gambar yang cocok dengan alur cerita itu yang mungkin jadi problem saya terutama ya karena bukan dari background guru seni rupa dan seterusnya, dan fasilitas ini tentunya sangat membantu ya bagi guru yang berminat dan suka menulis cerita. Baik, rasanya menarik sekali yang disampaikan Bu Ida. Saya yakin pasti banyak Bapak Ibu, teman-teman yang penasaran ingin tahu lebih dalam tentang eh, praktik pemanfaatan AI Copilot dengan Canva ini. Kami persilahkan masuk ke sesi tanya jawab. Termin pertama kita berikan kesempatan untuk tiga penanya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk raise hand atau mungkin menulis pertanyaannya di chat box. Silahkan. Monggo Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang mempersiapkan untuk bertanya pada Bu Ida sambil mengisi waktu, saya ingin menanyakan kepada Bu Ida bagaimana respon anak-anak terhadap hasil karya Bu Ida, buku cerita yang menggunakan AI Copilot dan Canva tersebut. Bisa diceritakan, Bu? Baik, terima kasih Bu Prima. Anak-anak sangat antusias ya Bu Prima, khususnya anak-anak usia dini. Memang untuk misalkan untuk kegiatan pembelajaran lebih untuk secara visual itu memang lebih menarik. Jadi anak-anak antusias, senang. Jadi selain kita bisa akses melalui buku yang cetak, anak-anak bisa kita tunjukkan melalui media digital mungkin menggunakan tablet atau komputer. Anak-anak sudah juga sangat menyukai karena gambar-gambar yang dihasilkan itu memang lebih tadi lebih berwarna, lebih bagus gitu. Mungkin untuk beberapa yang mungkin keterbatasan yang tidak memiliki bakat untuk menggambar mungkin seperti saya, jadi saya memilih menggunakan AI ataupun media digital untuk menyajikan gambar-gambar yang memang menarik untuk anak-anak usia dini khususnya. Itu Bu Prima. Oh, menyenangkan sekali ya. Ternyata anak-anak menyambut antusias juga ya dengan kehadiran buku tersebut. Apalagi untuk anak PAUD itu mereka lebih mudah lewat visual ya. Jangankan PAUD, SMP itu pun masih seperti itu, Bu. Setelah ini akan saya coba apa yang diajarkan oleh Bu Ida. Iya, Baik, kita betul. langsung ke partisipan peserta. Monggo Bapak Ibu silakan dipersilahkan untuk memanfaatkan forum tanya jawab ini. Oh ya, Bu Prima. Menambahkan nih Prima, Boleh, mungkin untuk Beda. jenjang pendidikan anak usia dini atau mungkin PAUD gitu ya Bu, ini untuk menghasilkan gambar. Namun di unit-unit atas mungkin dari di SD, SMP atau SMA mungkin AI bisa dimanfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran mungkin terkait latihan-latihan soal atau mungkin game interaktif untuk anak-anak. Jadi sekarang menurut saya itu kalau
pembelajaran secara konvensional itu mungkin untuk anak-anak yang zaman sekarang kan menarik gitu Prima gitu. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di zaman sekarang itu untuk menarik minat anak-anak seperti itu Bu Prima. Jadi Ya, AI yang ada di zaman sekarang itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk menghasilkan tadi misalkan worksheet, online worksheet atau mungkin materi yang bisa diakses anak-anak dari rumah dengan mudah seperti itu Bu. Oke. ya, betul sekali Bu Ida. Terima kasih atas masukan ya. Sekarang fasilitas begitu banyak ya tentang AI tersebut. Baik, kita persilahkan lagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Bu Ida. Saya kira ini mungkin bagi sebagian di antara kita belum pernah mencoba ini ya, AI Copilot ini pasti sangat menarik. Adakah yang ingin ditanyakan? Di chat saya cek belum belum ada pertanyaan ini ya. Maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan raise hand, silahkan. Antriannya tidak terlalu panjang. Ya, sambil menunggu lagi, jika ada pertanyaan, satu lagi Bu Ida, saya ingin bertanya pada Bu Ida, eh, eh, bagaimana eh, keterampilan kemampuan Bu Ida ini berdampak positif. Oh, maaf, ada yang bertanya, jadi saya tunda pertanyaan saya berikan kesempatan kepada Bapak Yohanes. Bapak Yohanes dipersilahkan. Silahkan dibuka mic-nya, Pak Yohanes. Pak Yohanes, monggo dipersilahkan. Kelihatan kalau raise hand berarti ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Yohanes. Belum ada suaranya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lainnya boleh juga ingin mengajukan pertanyaan sambil menunggu respon dari Pak Yohanes. Dipersilahkan Bapak Ibu yang lainnya karena Pak Yohanes masih ditutup itu mic-nya. Halo Pak Yohanes. Oh iya, mungkin kepencet atau bagaimana. Ya, monggo dipersilahkan untuk penanya yang lainnya. Kita masih ada punya waktu cukup. Sambil saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bu Ida, bagaimana imbas keterampilan yang dimiliki Bu Ida ini kepada teman sejawat dan perkembangannya dampaknya kepada sekolah Bu Ida secara umum terhadap masing-masing teman sejawat. Iya, baik Bu Prima. Untuk kegiatan di sekolah kami, kami mengadakan pengimbasan dengan rekan sejawat bersama Bapak dan Ibu guru nggih, di sekolah kami untuk pendidiknya ibu-ibu semua. Setelah itu, setelah kita belajar bersama nih dengan teman-teman satu sekolah, kami juga belajar dengan teman-teman satu gugus di dekat-dekat sekolah kami. Jadi untuk perkumpulan gugus kami belajar bersama dan untuk buku-bukunya yang di sekolah kami dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi memang di sekolah kami kita membuat buku yang relevan dengan tema yang diajarkan atau topik yang diajarkan di sekolah setiap bulannya seperti itu. Jadi bukunya dimanfaatkan untuk kegiatan bercerita seperti itu Bu Prima. Jadi kegiatan ini menurut kami sangat menarik. Jadi anak-anak senang melihat buku-buku yang berwarna-warni seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ida. Iya, Ternyata berdampak positif dan besar ya kepada teman-teman iya sejawat. betul. Masya Allah, masing-masing Iya, guru bisa menghasilkan nggih. buku. Hebat sekali. Baik, Pak Yohanes, kelihatannya sekarang sudah on cam. Semoga bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan dibuka mikrofonnya, Pak Yohanes.
kemudian langsung dilanjutkan untuk bertanya. Terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Cukup jelas. Halo, halo, ye. Terima kasih Bu Prima selaku moderator. Bu Ida, saya mau bertanya. Fokus di kelas PAUD ya, terutama. Itu kan upaya memperkenalkan sesuatu subjek atau objek. Kemudian anak menjadi tahu dan akhirnya memahami. Pertanyaan saya, bagaimana respon orang tua ketika anak-anak dilibatkan? Tadi membawa tanaman dan seterusnya. Dan kalau ada kendala bagaimana? Relasi ibu dengan orang tua supaya apa yang diharapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Bu Prima tanya tentang dampak imbas bagi teman-teman. Saya bertanya dampak bagi anak-anak. Apakah sudah dilakukan semacam penelitian sederhana begitu untuk mengetahui dampak dari buku cerita yang Bu Ida buat terhadap anak-anak yang Ibu dampingi selama ini. Yang ketiga, memang penggunaan Canva itu banyak orang sudah familiar. Tapi bagaimana juga dengan guru-guru yang ada di komunitas Ibu? Apakah juga tertarik mengikuti apa yang Ibu lakukan? Dan kalau tertarik, bagaimana mengkondisikan mereka? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaannya. Dipersilahkan Bu Ida untuk menjawabnya langsung. Baik, untuk pertanyaan tadi yang pertama tentang itu ya Bu Prima, apa namanya anak-anak nih fokusnya ya. Baik, nggih. Untuk anak-anak fokus untuk pembelajaran yang kita gunakan setiap bulan kami adakan topik pembelajaran sesuai dengan eh, minat anak-anak Bapak. Seperti misalkan yang saya contohkan tadi adalah menanam. Jadi untuk itu kami membutuhkan buku cerita yang relevan tentang kegiatan menanam. Jadi kita membuat buku menanam di kebun. Jadi anak-anak itu sudah dikenalkan terlebih dahulu dengan tadi menanam dari buku. Setelah itu anak-anak akan membawa barang-barang dari rumah, misalkan alat untuk menanam, skop kecil, lalu tanah dan alatnya sudah kami sediakan di sekolah, seperti itu. Untuk yang pertanyaan kedua, mohon maaf, Bu Prima, tentang untuk yang kedua tadi tentang itu ya Pak, fokusnya ya. Yang kedua, tadi yang pertama tadi kan anak dikondisikan dengan keterlibatan. Tapi Nggih, betul. bagaimana respon orang tua terhadap apa yang jenengan lakukan itu? Oh, ngaten. Kalau ada anak yang Nggih. misalnya pasif dan kurang respon itu bagaimana mengatasi dan membangun komunikasi dengan orang tua? Oh gitu baik. Nggih. Kami di sekolah kami setiap kegiatan setiap minggunya kami sampaikan juga melalui informasi yang kami edit melalui Canva. Jadi setiap minggu ibu guru di kelompok bermain Nasima dan TK Nasima kami membuat informasi setiap mingguan melalui Canva yang kita susun sedemikian rupa dan orang tua kami bagikan melalui WA Group. Jadi di sekolah kami ada WA Group Bapak. Jadi untuk memfasilitasi komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi satu minggu sebelumnya kita bagikan informasi tersebut, misalkan untuk membawa barang-barang yang dibutuhkan dari rumah. Dan alhamdulillah orang tua di sekolah kami menerima dan merespon dengan baik dan membawakan anak-anak bahan-bahan yang diperlukan di sekolah. Dan memang untuk waktu menanam tersebut anak-anak membutuhkan alat atau mungkin sekop anak akan membawa alat-alat tersebut pulang kembali dan alhamdulillah untuk respon orang tua murid di sekolah kami baik dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti itu Bapak ya. Lanjutnya tadi sudah ya Pak untuk fokus untuk
apa namanya, yang kedua untuk komunikasi, yang ketiga tadi untuk pemanfaatan, gitu Pak. Yang ketiga, dampak. Apakah selama ini Ibu Ida sudah melakukan penelitian sederhana begitu ya, bagi kemajuan belajar anak sekalipun mereka ada di level yang awal ya. Artinya keterlibatan Nggih, sudah betul. baik, dukungan orang tua sudah positif. Kemudian dampak kemajuan bagi mereka secara intelektual, emosional, dan seterusnya. Apakah Ibu sempat melakukan semacam penelitian Ya. sederhana untuk mengetahui? Ya, baik Pak Yohanes, terima kasih. Untuk penilaian untuk anak usia dini, sebenarnya juga kita ada observasi. Penilaiannya kita ada seperti checklist, observasi, catatan anekdot record, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga kita sering mengobservasi anak-anak Bapak. Jadi anak-anak kita amati. Untuk kegiatan yang saya lakukan waktu itu adalah menanam lalu memasak bersama, dan alhamdulillah untuk respon orang tua menyampaikan bahwa anak-anak yang sebelumnya belum suka makan sayur, ternyata karena kegiatan di sekolah itu ada menanam lalu memotong-motong sayur, anak-anak jadi di rumah eh, senang makan sayur seperti itu, untuk contoh sederhananya seperti itu. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan lain banyak yang kita memang apa namanya sampaikan juga, dan ternyata orang tua juga menyampaikan ada beberapa dampak yang memang merubah pola anak-anak ketika di rumah seperti itu. Begitu nggih Bapak? Jadi ada satu lagi Bu, masih Nggih. yang ketiga, itu penjenengan kan menjadi guru inspiratif. Ya. Apakah teman-teman di komunitas Ibu di sekolah Nasima itu juga tertarik menggunakan Koka ini dalam upaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran seperti yang disampaikan Pak Bambang? Oke. Alhamdulillah untuk teman-teman rekan sejawat saya, Bapak tertarik, dan setiap di sekolah kami, setiap misalkan ada pembelajaran, kita bagikan secara bersama-sama melalui pair teaching. Jadi kita ada hari-hari tertentu untuk belajar bersama dan membuat seperti yang untuk pelajar kegiatan ini, pembuatan buku melalui Copilot dan Canva. Kita ada hari khusus untuk pembuatan, dan pembuatan buku digital dan cetak yang melalui Copilot dan Canva ini kita melakukannya untuk waktu lalu itu 1 bulan berturut-turut seperti itu. Jadi setiap minggu kita misalkan berkumpul setiap hari Senin. Jadi Senin misalkan setiap Senin kita akan berkumpul, baik itu materi-materi dari yang dikembangkan setiap guru seperti itu. Jadi di sekolah kami memang sudah ada hari-hari khusus untuk pengembangan guru seperti itu, Bapak. Dan memang teman-teman alhamdulillah tertarik karena kemarin sudah berhasil menghasilkan, kita berkolaborasi karena di sekolah kami satu kelasnya ada 2 guru. 2 guru tersebut menghasilkan 1 buku untuk pembelajaran di kelas. Begitu gimana Pak? Matur nuwun Bu Ida, Nggih, saya mengakhiri Bapak. dengan kata good job untuk penjenengan. Matur nuwun. Nggih, matur suwun Bapak. Terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaan yang beruntun dan membuka menggali lebih dalam ya tentang prestasi Bu Ida ini, dan kamu insya Allah memberi inspirasi pada kita. Masih ada waktu sedikit, ada yang raise hand lagi yaitu Bu Christina. Sayang kalau tidak kita beri kesempatan. Silakan Bu Christina untuk langsung membuka mic dan menyampaikan pertanyaannya. Mic-nya Masih mute Bu mic-nya Christina. masih mute. Mohon dibuka dulu, di-on-kan dulu. Mic-nya masih mute, Bu. Bu Christina. Hostnya tidak oke. Selamat siang Bu Ida, sudah diizinkan. Tadi belum diizinkan host untuk berbicara. Sekarang sudah. Terima kasih Bu Ida waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya
Untuk membuat buku cerita tadi maksimal berapa halaman? Lalu untuk dibuat di Canva itu untuk halaman 1 sampai sekian, itu memakai template yang mana ya? Terima kasih. Baik, Bu Kristina, akan saya coba menjawab. Untuk jumlah halamannya, untuk yang terakhir saya membuat itu 8 gitu. Sepertinya memang kalau untuk batasan halaman tidak ada batasan, Bu. Jadi kalau misalkan Canva kita memang terus bentuk Canva itu dalam satu desain itu masih bisa. Jadi eh, itu yang sudah saya gunakan adalah yang Canva yang sudah pro yang saya peroleh dari akun belajar.id. Kan ada, kita memiliki akun guru.paut.belajar.id untuk yang guru PAUD. Mungkin untuk yang Iya. jenjang lain ada sendiri ya Bu. Nah, itu kita mendapatkan akun pro Canva, Canva Pro dari akun tersebut. Seperti itu. Sejauh ini yang saya coba itu 100 halaman masih bisa Ibu, Bu Kristina. Seperti itu. Dan desainnya Ibu kira-kira nanti bukunya akan dicetak seperti apa? Misalkan berbentuk legal, berarti nanti kita cari desainnya yang legal. Kalau misalkan A4 ada A4. Jadi menyesuaikan bentuk buku yang akan Ibu buat seperti itu. Bisa dipraktikkan Ibu, Nggih, biar kita bisa melihat. sebentar. Dari Canva nggih, Bu, nggih. Iya. Nggih, saya coba share dulu. Dari Canva yang sudah saya buat itu sebentar. Yang saya buat ini ada 8. Belum tampak untuk layarnya Canva-nya. Sebentar, masih loading. Ini saya bukakan yang buku yang sudah jadi. Nanti saya akan bukakan yang itu Ibu, nggih. Yang Oke. apa namanya di kampanye. Nggih. Di di Canva sendiri Ibu ini bisa apa namanya di upload buku yang sudah jadi tadi. Ada tiga ebook yang bekerja sama dengan Canva. Seperti itu. Jadi bisa diakses melalui Canva juga. Sebentar, saya bagikan terlebih dahulu. Nah, nah. Nah, ini adalah contoh buku yang saya buat. Ini menggunakan template A4, Bu. Jadi yang saya buat ini template A4. Lalu nanti bisa di-upload di ini, Heizen Flipbook. Heizen Flipbook ini disediakan oleh Canva secara free. Sepertinya ada tiga. Yang satu, yang free ini Heizen ini free, jadi tidak dibatasi. Seperti itu. Nah, ini seperti ini formatnya. Eh, nah, jadi ini bisa bagikan dan bisa dibuka melalui eh, apa namanya tersebut. Melalui Canva akan coba saya share nih caranya. Praktek dari Canva-nya ya Bu Kristina. Betul, betul. Nggih. Nah, saya bukakan. Maaf sebentar agak lama ini. Eh, sinyalnya masih. Mohon bersabar ya Bu Kristina. Ini sinyalnya masih. Oke.
Membuat Ya, infografis. Nah, itu seperti kita cara ya. Suaranya hilang ya? Terpental ya, Bu idenya? ya. Bu idenya terpental ya, Bu Prima? Tadi terpental sebentar. Oke deh, sepertinya Bu idenya terpental nih. Halo? Masih nyala bisa. Ya, lagi Bu. Oh, sebentar. Hmm. Sebentar. Sepertinya Bu Ida masih ini ya, kesulitan untuk loadingnya agak lama, Bu Kristi. Sudah saya duga ini pasti Bu Ida akan ditagih praktiknya atau menunjukkan ini. Ya. Benar yang ditagih oleh pakarnya ini Bu Kristi. Nggih. Ini langsung saya praktekkan nggih Bu nggih. Nggih. Jadi sebentar. Ini kita akan membuka Canva. Langsung saya share mawon Ibu. Misalkan untuk membuat baru kita buka. Kita buka. Sebentar. Saya sharekan share screen-nya. Nah, terlihat Bu? Si proses. Nggih. Nggih. Nah, dari Canva ini Ibu kita buat di sini proyek yang kita inginkan, misalkan seperti apa, kita buat di plus ini, lalu tentukan buku yang akan Ibu buat. Misalkan untuk Miss Ketik di sini atau kotak kecil itu berarti ukurannya Instagram. Nah, ini sudah ada template-nya, kita tinggal memilihnya. Nah, setelah itu eh, dari Canva tersebut, Ibu bisa mengupload gambar yang sudah didapat dari Copilot. Nah, jadi ukuran kertasnya atau ukuran template dari Canva-nya itu sesuai buku yang dikehendaki untuk dibuat Bu Christine. Seperti itu. Setelah itu, tadi gambar yang sudah diproduksi dari Copilot itu diupload ke unggahan di sini. Nah, di sini. Jadi nanti tinggal diunggah untuk foto atau kegiatan yang tadi didapat dari Canva tersebut. Lalu dimasukkan ke dalam apa namanya di sini dan dibuat cerita. Misalkan ini sudah ada ada file dari Copilot yang sudah dibuat ya Bu. Misalkan di sini kita masukkan. Nah, seperti ini misalkan ini gambar dari Copilot ya Bu. Lalu kita buat teksnya di bawahnya. Misalkan seperti ini, langsung kita buat judulnya atau kegiatannya.
Nggih. Seperti itu nggih Bu, nggih, Bu Christine. Nah, nggih. Nah, seperti ini Bu Christine. Untuk template-nya ini tadi dibuat menggunakan A4. Ada beberapa teman saya yang menggunakan lebih kecil berbentuk seperti desain Instagram yang berbentuk kotak itu juga bisa dicetak seperti itu Bu Christine. Nggih. Itu. Ada pertanyaan lagi Bu Christine? Oke. Baik, terima kasih Bu Christine atas pertanyaannya yang sangat-sangat super dan juga jawaban Bu Ida. Rasanya masih kurang ya penjelasannya tadi. Mungkin semoga kita punya waktu, kesempatan yang lain lagi untuk belajar yang lebih rinci lagi. Iya, Bu Christine ini itu Bu Prima. Ya. Beliau juga